hidup nggak ada rumus, tiba-tiba bagus. Banyak yang bilang juga yang penting adalah man behind of the gun. Sing penting gue sing motrete, sing ngesute. Saya pernah loh Pak, bikin video direvisi 20 kali. Sinikhbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian, kita kembali di Sinikhbar, Siniar Ikhbar, dan hari ini kita kedatangan tamu yang gak kaleng-kaleng. Fotografer, videografer yang kliennya membentang dari ujung barat bumi sampai ujung selatan. Belok berarti. Fotografer, videografer itu dari awalnya memang gak kaleng-kaleng. Ada satu jokes yang biasa orang-orang Timur Tengah itu melontarin. Kun latifan ma'a musawwirika li'annal quwwatat ta'dil biyadaihi. Jangan macam-macam dengan fotografer atau videografer karena nasib muka ente itu ada di tangannya. Selamat datang Mas Faim Ahmad. Terima kasih Ang Sobih Adnan. Ini kita itu sempat panik ngundang dari bulan Jumadil Akhir kayaknya. Baru dapat di bulan Februari. Bulannya pakai Hijriah nih. Luar biasa. Apa kabar? Kebalik. Oh, kebalik. Apa kabar Mas Faim? Alhamdulillah. Ya, sekarang saya nanya apa kabar? Alhamdulillah. Iya. Bisa menyambut tanpa rebana, kan janjinya direbanain tapi Iya enggak dong. jadi. Aduh. Tapi saya datang ke sini ada senangnya ada nggak senangnya, Pak? Yang enggak senengnya dulu lah. Oh, ya nggak senangnya dulu. Yang senangnya dulu, Pak. Yang senangnya karena harus berita gembira dulu. Oke. Yang senangnya karena saya ketemu kawan lama yang sebenarnya bos lama, ya. Bos. Ang Sobih ini pernah jadi bos saya ya, ketika saya jadi wartawan online pada masanya. Weh. Multi talentan emang. Wartawan, multi talent. penyiar, Wasit basket. wasit basket, playboy, enggak ya? Itu jangan diungkap ya. Fotografer, videografer, pelukis enggak? Enggak belum. Lukis belum, editor. Jadi itu senangnya saya ketemu kawan lama, bos lama, dan senangnya lagi saya datang ke pesantren. Yang sempat menyasarkan jalan berapa kali? Jadi makanya lihat baju saya saat ini saya menyesuaikan gitu kan. Seperti ada, jadi ke tempat mana kamu datang bajunya harus menyesuaikan dengan tempat yang kamu. Bunglonisme. Itu juga kenapa Imam Syafi'i tidak kunut di masjidnya Imam Hanafi. Jadi menghormati. luar biasa, dan ternyata gagah juga saya pakai kayak gini kan. Bagi orang yang kenal Mas Faim mungkin agak pangling, agak aneh, tapi buat saya yang tahu rahasianya ya biasa aja. Dan memang harusnya dari lahir begini. Nantilah mungkin kita obrolannya harus mulai dulu lah, jangan. Tapi Ang Sobi itu sukanya, nggak sukanya ada satu saya. Iya, nggak sukanya belum nih. Nggak sukanya saya masuk kamera dengan sisi kiri saya. Oke. Ya, karena harusnya saya gini ngobrol. Kayak wong elik bahasa Cirebon. Jadi kebetulan sisi favorit saya itu sama dengan Cinta Laura, sisi kanan. Anda itu percaya dengan sisi yang berbeda, nggak simetris gitu? Emang percaya, muka saya miring. Di foto dari depan tuh muka miring, dan dari kanan tuh ganteng, Pak. Itu bahasa fotografer lah, nggak tahu lah. Oke. Kanan kiri depan belakang sama. Jadi teman-teman ngelihat saya saat ini dari sisi kiri saya. Oke. Nanti di rotate ya di editnya. Jadi Mas Faim ini luar biasa. Thank you. Ikhbarian, kita menyapa teman-teman pembaca dan penonton kita itu Ikhbarian. Biar nggak banyak pakai sahabat-sahabat gitu. Oh. Kan musimnya sahabat-sahabat. Memang ada yang pakai sahabat gitu, ada? Wah. Ikhbarian yang belum tahu Mas Faim mungkin karyanya udah pernah melintas di beranda medsosnya. Beliau ini nggak tahu ya. Saya nyebut videografer, fotografer aja sayang-sayang nyebut Mas Faim itu. Kalau ada level di atas itu ya apa gitu. Amin. Atau YouTuber kemarin itu lagi dituduh. Iya, saya ngebahas antara perbedaan YouTuber dan videografer. Karena sekarang orang menganggap semua videografer adalah YouTuber. Sebenarnya enggak. Nanti kita untuk awalan mungkin itu Mas Faim. Asik. Dan klien Mas Faim itu yang teman-teman puja-puja, yang selalu tonton di layar kaca, dari Cinta Laura sampai Boyan ya. Boyan. Boyan enggak ya? belum. Cinta Laura, Luna Maya, Rosa saya pernah lihat. Rosa. Terus apa lagi ya? Chelsea Islan. Chelsea Islan, kemudian
brand-brand luar negeri. Berkat gitu. Buba Alfian juga di dalamnya, berkat Putri Indonesia, berkat Bu Novi, berkat teman-teman di Cirebon. Tapi nggak instan ya teman-teman, ini luar biasa. Dulunya latihannya kayak militer. Mas Faim, untuk membuka Mas Faim, Yes, orang kan Ang Sobi. punya histori atau cerita sendiri-sendiri nih. Tiba-tiba Mas Faim dari seorang yang benar-benar lahir di Cirebon, tumbuh kembang besar dan bermaksiat di Cirebon. Tiba-tiba kok jadi videografer dan fotografer internasional. Kalau ada level di atas lagi, akhirat mungkin ya. Amin, amin, ya Allah. Videografer akhirat. Diaminin lagi. Nyuting Siratul Mustaqim orang melintas. Itu gimana sejarahnya, ceritanya? Karena suka. Jawaban simpelnya itu, karena suka. Biasanya kalau orang suka itu udah nggak mikirin apapun. Karena dia suka, dia harus berkarya. Dan Maksudnya nggak mikirin apapun tuh nggak bakal nyetorin budget kalau diminta. enggak, kalau suka itu nggak mikirin. Karena kalau orang yang baru langkah pertama udah mikir tentang income, itu namanya businessman, bukan artis. Nah kebetulan di ranah saya itu ada 2 jalur. Kamu mau jadi artis atau mau jadi industrial. Nah, mungkin saya sekarang lebih kebanyakan artis, maupun beberapa emang saya dipaksa juga menjadi seorang industrial karena harga juga tetap harus ada setelah ternyata karyanya disukai. Singkat cerita ya itu karena suka, karena hobi. Saya juga seperjuangan saya teman-teman banyak di sini yang masih jalan juga di wedding di sini. Jadi awalnya suka, tapi kok banyak juga yang suka hasil saya akhirnya. Ya nggak tahu ya. Kadang saya nggak ngerumusin itu, sampai saya sering bilang hidup nggak ada rumus, tiba-tiba bagus. Hidup nggak ada rumus, tiba-tiba hangus. Bagus. Itu quote yang menarik Mas. Ya. Tapi kan adalah kita waktu muda itu, kalau waktu SD pengen jadi dokter, insinyur, pilot, ekspero dan lain-lain. Ada. Tapi kalau gede kan kita ke hobi. Ya. Mau jadi pemain bola, mau jadi kita cover semua tuh. Ya. Pada akhirnya mengerucut ke soal lensa, visual, gambar, seni, tata cahaya itu gimana? Saya tuh suka fotografi awalnya ya. Dulu kan, nah era fotografi meningkat itu levelnya naik semenjak adanya sosial media. Yeah. Dulu tukang foto yang mana belum datang, tukang foto yang mana. Semenjak ada Facebook, tukang foto yang sering disebut tukang foto jadi fotografer. Maupun cuma tentang translate, tapi secara level jadi kayak berubah. Nah, setelah Facebook adanya Instagram, wow fotografer naik pesat tuh. Yeah. Naik pesat tapi belum terlalu pesat untuk videografer. Nah akhirnya ada Reels, setelah itu ada TikTok. Jadi yang di situ mendukung video-video pendek. Iya, yang mendukung video-video pendek. So saya dulu belajar itu dari karena emang suka foto-foto dari SMA. Terus di kampus saya suka foto dari komunitas kamera lubang jarum, Pinhole. Oh iya. Ya Saya dari tahu situ, masa-masa itu. akhirnya saya senang ikut komunitas, teman-teman bareng. Lulus kuliah saya foto-foto bareng komunitas. Dan karena saya juga sebagai kan orang tuh beda-beda, ada pecinta alam yang menyukai alam kan. Iya. Ada juga pecinta makanan yang mau menyukai food gitu. Ada juga pecinta otomotif. Nah kebetulan saya pecinta wanita. Nah jadi Udah mulai ngaco. motretnya emang rata-rata komunitas kalau hunting bareng pasti motret. Oh iya. Motret model. Karena mengumpulkan orang paling gampang itu. Iya. Dan sebenarnya maslahatnya banyak, selain silaturahmi, ada yang disenangkan. Beda kayak kita motret makro, Pak. Motret kecoa. Yang disenangkan itu antara saya dan netizen yang ngeliat fotonya. Emang nggak pernah dengar kecoa makasih Mas Faim gitu? Nah itu. Tapi kalau motret orang ada itunya. Ada pihak kedua yang dibahagiakan. Nah yang saya tahu awal-awal kita sempat main bareng soal fotografi. Saya mental itu akhirnya kayak banyak teori, banyak pengetahuan yang harus dihimpun, banyak hal informasi yang harus selalu diupdate. Nah Mas Faim bertahan di sana karena ya gini, pemahaman profesi sama cinta tadi Mas Faim. Kenapa saya abadi di wartawan misalnya? Kayak suka jati diri wartawan itu sebagai orang yang skeptis, gak gampang percaya. Jadi mau dibelok-belokin kemana juga jadi wartawan. Itu kayak. Di fotografi, videografi, di seni visual ada apa Mas Faim sehingga bisa bertahan gitu? Karena saya sebagai videografer sekarang, saya merasa di beberapa materi saya bilang untuk jadi kalau misalkan tujuan menjadi seorang videografer adalah kaya, itu susah. Saya sudah membuktikan 10 orang terkaya di Indonesia nggak ada videografer, nggak ada fotografer.
So kalau tujuannya kaya susah. So jadi videografer itu susah untuk kaya, tapi mudah untuk bahagia. Itu kenapa saya memilih dan bertahan. Dan mudah untuk membahagiakan. Mudah banget untuk membahagiakan. Tidak semua kerjaan itu, kalau semua kerjaan pasti menghasilkan uang, tapi tidak semua kerjaan menghasilkan karya. Nah, so di sini saya merasa bangga dan senang bisa terjun ke industri foto video, industri videografi khususnya karena saya bisa berkarya dan karya itu lebih abadi dibanding usia saya sendiri. Nah, singkat cerita nyambung yang tadi, di 2015 itu saya masih suka foto dan tidak terjun ke video. Sampai akhirnya saya berkesempatan kerja di Dubai. Di situ titik awal saya belajar videografi. Pulang dari Dubai, saya memusatkan diri ke videografi. Saya sampai sekarang saya nggak jual foto. Sampai sekarang saya jual hanya videografi. Ya saya pengen lebih dikenal sebagai videografer, bukan fotografer apalagi model. Saya udah gagal jadi model ya. Kamera sendiri gitu kan. Nah, so dari situ akhirnya video tapi mulai saya terjun ke videografi, mulai di sosial media juga pesat industri videografi. Dulu Pak yang butuh video, dulu tahun 60-an wedding itu cuma ada wedding fotografi, gak ada wedding videografi. Sekarang udah mulai ada. Dulu yang belajar video itu cuma teman-teman yang suka video. Sekarang pejabat aja belajar bikin video Pak. Pantesan gak pernah ngorder lagi ya. Bener juga, udah bisa mantan sendiri. Atlet ya, bahkan AKBP yang mau naik jenderal kadang belajar untuk bikin video. Ini setara dengan kebutuhan vlog Daily. Iya, Daily. itu bukan sih? Ya. Karena dulu video itu diproduksi hanya untuk industri besar. Sekarang video itu banyak juga diproduksi industri kecil, bahkan masif. Produksi besar ada, tapi syutingnya paling setahun 3 kali, 2 kali gitu loh. Atau budgetnya besar, ratusan juta, miliaran, tapi dibagi 30 orang. Industri kecil ini kita bisa dapat job 1 hari 2. Maupun budgetnya kecil tapi full milik kita. Dan juga menyenangkan hati orangnya jadi lebih sering aja. Mahal gak sih kalau untuk mengawali profesi videografer? Nah, sering banyak pertanyaan. Gimana sih biar jadi fotografer atau videografer profesional? Simpelnya ya teori. Kalau teori kan boleh yang gampang kan. Praktek mah terserah ya. Saya bahkan bisa ngerumusin kurang dari 1 tahun. 3 bulan pertama kamu ya, saya sebutnya kamu nih ya. Teman-teman Ikhbarian, 3 bulan pertama cari ilmu. Jangan cari uang, jangan cari portofolio. Cari ilmu. Gimana contohnya cari ilmu? Lihat temanmu yang bagus portofolionya, jobnya bagus, kamu minta ikut. Follow Faim Ahmad gitu ya misalnya ya. Kamu minta ikut di situ. Minta ikut dan bilang gak perlu dibayar. Dan gak usah portofolio. Jadi kamu gak usah bawa kamera, kamu angkut-angkut apa kek. Yang jelas kamu dapat ilmu di situ. Sudah 3 bulan nyari ilmu, kemudian 3 bulan selanjutnya adalah nyari portofolio. Ikut siapapun, jangan mau dibayar, jangan minta dibayar, tapi kamu bisa menghasilkan portofolio. Dari portofolio itu diupload. 3 bulan selanjutnya baru cari uang. Dari situ kamu dikenal sebagai apa. Nah, simpel, cuma 3 bulan, 3 bulan. Gampang ya? Iya, gampang kan? Nah, dan prosesnya ketika mulai cari uang, ambil contoh wedding, ambil teman yang lagi pacaran atau teman yang baru nikah, yuk saya fotoin couple yuk di taman, jepret, shoot, di-upload banyak, orang kan ngelihat, oh fotonya Faim bagus nih, terus akhirnya ngubungin berapa Im, mulai dari 500.000 atau mulai dari terserah itu kan bukan berarti gratis kan. Nah lama-lama punya budget, dan hitungan budgetnya gimana, banyak yang nanya hitungan budget itu gimana. Saya punya kalkulasi gini, kamu taruh harga 10 juta, ketika 1 bulan kamu dapat job 35 job, berarti jobmu itu kemurahan, capek badanmu. Oke, selanjutnya kamu taruh harganya berarti 20 juta. Karena 10 juta tadi rame. Taruh 20 juta hargamu, tapi ternyata 1 bulan cuma ada 2 jobnya. Berarti kemahalan. Iya, so berarti standar hargamu itu berbanding lurus dengan standar kehidupanmu. Mau kayak gimana, mau seberapa banyak istirahatnya. Kayak gitu sih. Itu ngukur circle, jaringan. Ya. Ngukur itu juga. Dan jangkauan itu juga. Ini yang awal ini agak sering kelewat, tapi orang awam seperti saya sering nanya. Ini enak ngomong-ngomong air apa namanya? Kopi di sini. Bandrek. Oh bandrek tapi agak transparan. Jangan ngaco. Masya Allah. Mahal gak? Ini yang jadi pertanyaan awam. Memulainya.
Karena awam itu memahami fotografer, videografer itu dengan tools, hubungannya erat dengan alat. Kan gak mungkin saya videografer, oke saya datang gak bawa kamera gitu. Dulu kamera yang bagus cuma kamera mahal. Dulu. Sekarang kamera murah udah bagus. Gitu. Ya, dulu kamera yang bagus cuma kamera mahal, sekarang kamera murah udah bagus. Kalau sejarah saya sendiri, saya bahkan memulai fotografi dulu dengan pinjam kameranya Asep. Ya, saya pinjam kamera Asep, saya pinjam kamera sama. Apa Asepnya kita suruh masuk? Jadi sejarah itu. Asep bersejarah di karir kita berdua. Gara-gara satu kali nggak bisa pinjem, beli sendiri Canon. Oh berarti justru apa namanya yang 3100. Anda BA orang lain ya? Maaf. Nggak apa-apa. Sony ya. Tapi sekarang saya pakai Fujifilm. Fujifilm. Pakai Fujifilm. Dulu kamera Asep tuh apa ya? Nikon 3100. Iya. Nikon. Oh jadi dipinjam dirimu juga Pak? Dia Nikon, saya Canon, beli Canon yang 3100. Canon Nikon 3100, kalau Canon tuh 1100. Enggak. Era itu enggak, udah naik 1200. Ngapain? Ya, semacam itu. Jadi soal modal ada aja jalannya lah, bisa dari pinjam meminjam barang itu bisa dimulai. Dan itu modal yang masih apa namanya capable ya bahasanya apa lah. Jadi bukan kayak mau bikin perusahaan timah gitu loh. Masih oke. Kan ada yang modalin biasanya perusahaan timah 300 T lah. Gak marah dijawab. Iya itu juga. Oke, ini bridging Mas Fahim mau ke arah seorang videografer profesional yang melalang buana ke banyak tempat dan klien-klien elit itu sudah tidak memandang alat itu sebagai faktor utama akhirnya kan. Lalu apa yang membuat karya itu hidup, bagus, bermakna di mata Mas Fahim? Banyak yang bilang juga yang penting adalah man behind of the gun. Kalimat gitu sering kita dengar. Bahasa Jepurannya apa? Bahasa Jepara sing penting gue sing motrete, sing ngesute gitu. Kalau kameranya nggak penting, banyak yang bilang kayak gitu. Itu bisa dibenarkan, tapi itu juga bisa disalahkan dengan satu analogi bahwa Valentino Rossi tidak pernah memenangkan suatu kejuaraan pakai sepeda listrik. Iya benar. Ya itu loh. Jadi sebenarnya kepantasan itu juga nanti ada sendiri seiring jalannya. Kita pun pakai motor Valentino Rossi. Kesiksa juga ya. Yes. Dengan tubuh saya. Enggak. Tapi dari dulu tetap segini loh. Oke, lanjut ya. Jadi ya buat saya itu man behind of the gun emang penting. Kalau misalkan di head to head antara orang yang nggak ngerti kamera suruh megang kamera bisa nggak ngasilin gambar bagus. Dengan orang yang nggak ngerti kamera megang kamera jelek, ya pasti yang ini yang bagus gitu. Orang yang nggak ngerti nggak kamera bagus kayak tadi ya beberapa menit lalu lah. Tapi bagus, udah bagus. Ya, tapi lebih ke tadi ada yang bilang gambar saya over. Saya lihat nggak ada overnya. Editor males. Ternyata yang dimaksud under, guys. Under. Oke, lanjut. Jadi kenapa tadi saya bilang bahwa kalau Mas Fahim penampilannya kayak gini saya nggak aneh. Karena Mas Fahim itu mungkin teman-teman yang kenal Mas Fahim tapi nggak begitu ini ya ngintel bagaimana latar belakangnya. Beliau ini sebenarnya ada zuriat Masyayikh, kiai yang nggak perlu disebutin mungkin. Amin, ya Allah. Atau ini agak kontroversi juga mungkin ya. Yes. Keputusan Mas Fahim untuk memilih sebagai videografer, fotografer. Kalau Luna Maya cinta Laura sih masih aman lah bagi mata Indonesia. Kalau udah di Dubai, Amerika ini postingannya bikin saya deg-degan. Itu benar-benar ya bikin mata melek. Iya, jadi latar belakang seperti itu mengganggu nggak Mas Fahim? Kalau ke saya nggak mengganggu. Kalau ke keluarga saya mungkin iya. Mungkin iya. Jadi kayak beberapa postingan pun beberapa tahun lalu juga ada yang tante saya yang di Abu Dhabi komen astagfirullah Fahim kayak gitu loh. Cuma kalau keseringan saya ngupload juga tante udah capek juga lama-lama gitu. Apalagi kita jawab dengan prestasi gitu loh. Dulu mungkin sekarang portofolio lebih banyak ke komersil bareng beberapa seleb di Jakarta. Tapi sebelumnya saya itu sering dibanding saya ke Jakarta, dulu saya lebih sering ke Bali. Dan beberapa job bareng bule-bule di sana, ada produk lingerie, ada segala macam. Dan itu mau nggak mau ya saya shoot. Penguat iman menurut saya itu ada 2. Menurut saya loh ya, ini menurut saya. Jangan pernah lihat sama sekali. Atau yang kedua, sering lihat.
Yang bahaya itu yang nanggung. Ini menarik. Kalau sering motret lingerie emang nggak tertarik ya. Kayak kita nih, sekian abad nggak makan ayam, itu ya bakal panik kalau ada hidangan ayam. Ya semacam itu. Kalau tiap hari makan ayam ya dia akan nyari tempe lagi loh Mas. Iya bisa jadi, atau paniknya sama steak. Oh iya, Gitu. yang dengan olahan yang berbeda. Ya gitu. analoginya nggak jauh-jauh kayak gitulah. Jadi dengan profesi saya saat ini, saya diniatkan untuk naikin selera, otomatis iman juga jadi ikut naik insya Allah. Karena objeknya juga makin eksklusif kan ya. Ya, Kalau mau ya. maksiat di situ emang susah juga kan. Ya. Dan syahwat itu terjadi. Orang-orang ngiranya syahwat itu dari mata. Apa yang kita lihat, kita tertarik, syahwat muncul. Nggak tahu kenapa syahwat saya sekarang di pikiran, bukan di mata. Mau seberapa pun yang saya lihat, itu nggak memancing saya kecuali apa yang saya pikirkan. Gitu sih. Atau jangan-jangan bisa ditarik. Aurat itu bukan di objek, tapi aurat itu di pikiran kita. Wah itu bagus, itu kata Bapak Sobiah Anan. Tolong catat. Itu keluarga besar Mas Saim. Ini yang paling menarik, agak ditarik ke lebih eksklusif, lebih ke domestik, istri. Kalau tadi keluarga ini soal moral, soal dosa, soal neraka, soal patut tidak patut, tapi istri ini urusannya lain Mas Saim. Ya. Jadi Oke, ini buat teman-teman ikhbarian mungkin gak heran dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi kalau ada follower saya yang nonton mungkin heran. Loh kok Faim ditanya partnya ini. Tapi baju saya sudah melambangkan bahwa di ikhbarian itu emang kita menyambungkan antara profesi saya saat ini dengan basic pesantren. Makanya pertanyaannya itu emang gimana cara-cara untuk bisa bertahan hidup dengan pandangan seperti itu. Karena gini, ini Ikhbar itu ada misi bahwa produk pesantren, lulusan pesantren itu lagi-lagi jadi ustadz, jadi penghulu, ngajar ngaji ya mungkin itu harus tetap, tapi ada profesi-profesi lain di luar lingkar kita yang halal-halal aja kalau kita ambil, termasuk videografi, gitu maksudnya. Ya. Tadi balik lagi pertanyaan tentang istri. Istri itu agak susah kayaknya, makanya agak dibelok-belokin sama Mas Faim. Enggak, itu gampang banget. Alhamdulillah ya. Saya tuh bangga punya istri Eki Rizky Jayanti ya. Tempat tanggal lahir? Saya bangga karena bahkan di jalan juga saya bilang, cantik ya, cantik. Saya sering memuji wanita cantik dan saya bilang sampai spesifik dari telinganya sampai jari-jari kakinya karena emang kerjaan saya menuntut saya untuk melihat wanita cantik dari sisi yang mana. Karena di kerjaan saya juga ada teori di mana kita harus menentukan sisi cantik. Contoh, tidak semua wanita cantik itu mancung. Ya kan. So kalau kamu nge-shoot wanita cantik yang tidak mancung, maka jangan shoot dari samping. Dan itu kenapa banyak wanita selfie dari atas agak samping. Karena di situ dia terlihat lebih tirus. Jadi angle semua juga menentukan. So itu kerjaan saya banget, saya teori. Jadi saya ngelihat cewek atau sebenarnya bukan cuma wanita ya, semua orang, bisa pria juga. Bahkan benda ya, kalau kita salah ngambil kan jelek juga. Yes, betul. Jadi kayak ini aja, gelas bentuknya bulat kalau dari sini. Tapi kalau dari sini ya kelihatan nggak ada air. Jadi emang sengaja dari tadi ngincer. Tapi tapi kalau dari sini kan persegi gitu loh. Nah, so ya itu sisi cantik. Nah, so saya sering mengulang kata so. Saya sering melihat wanita-wanita kayak cantik dan saya suka memuji Pak. Bahkan di depan istri saya. Terus ada teman saya bilang, cantikan mana sama istri kamu? Dia tanya gitu. Wah, menjebak. Saya jawab depan istri saya, no, jangan kamu membandingkan antara manusia dengan bidadari. Istri saya tuh orang paling woles dunia ya. Istri terwoles karena apa? Syarat dari dia tidak mau membatasi kerjaan saya, profesi saya, apalagi masuk. Profesi itu bukan cuma tentang industri tapi juga ranah seni. Kalau seni itu nyaris batasnya itu susah untuk dibatasi. So istri saya membebaskan saya untuk melakukan apapun selama itu positif. Yang penting bukan sama mantan. Wih, ini ngeri ya. Menggaris bawah. Pak ini di podcast nggak pernah saya ngomong ini. Ya jadi intinya begitu. So saya juga. Oh ya, visual secara fisik nggak apa-apa. Hati jangan main. Iya. Gitu cuma ya? kan hati nggak ada yang tahu juga. Hati tapi istri itu bisa lebih tahu. Bahkan sesuatu yang belum terjadi. Apalagi sekedar soal perasaan. Itu tergantung istri siapa. Istri Intel.
Tapi Pak, suami semakin digituin, istri saya kan ngebebasin saya, mau apa aja bebas. Semakin digituin semakin sayang. Karena kita bakal bilang bahwa nggak ada lagi wanita yang kayak gitu. Meskipun merasa semakin tidak berarti juga. Tapi itu jadi nggak ada duanya intinya. Tapi itu kan setelah semua Mas Faim dan istri itu bisa selesai dengan dirinya sendiri gitu. Tapi proses itu ada dong yang seru-seru gitu. Nggak ada proses. Sama sekali. Istri saya dari awal, kita sampai sekarang kita nggak tahu password HP masing. Ya saya tahu sih, cuma kita nggak ada meriksa, nggak ada. Terus bahkan kayak dia lagi WhatsAppan santer juga, saya nggak mau tahu juga. Jangan sampai, bahkan karena ada beberapa part yang nggak harus tahu, kayak orang tua dia WhatsAppan sama dia atau telepon, ya saya nggak harus tahu kali aja ngomongin apa. Termasuk saya juga. Dan kita nggak saling aja kepo. Ngomongin kita kan. Dan kita nggak saling kepo satu sama lain. Jadi nggak tahu, sampai sekarang saya merasa rumah tangga saya sama istri itu rumah tangga mungkin bisa dibilang terperfect mata saya yang saya tahu ya. Karena nggak pernah ada masalah besar Pak. Jadi anduk ditaruh di atas kasur itu udah besar buat kita. Itu komitmennya memang udah selesai dari awal ya. Yes. Makanya banyak juga teman-teman kayak model itu kadang, ih Mas Faim nggak apa-apa nih kalau Mas Faim jemput saya. Ya nggak apa-apa. Saya mau ada sesi tertentu, atau misalnya kayak ada beberapa teman-teman juga yang curhat sama saya sampai jam 1 malam, jam 2 malam, terus itu nggak apa-apa. Saya ngerasa mungkin status saya emang menikah punya anak, tapi kerjaan saya itu saya langlang buana masih seperti bujangan. Tapi perkenalannya emang udah agak lama sih soal profesi ya, bahwa Mas Faim itu fotografer, videografer yang akan bersentuhan dengan banyak hal seperti itu, udah tahu kali. Iya, dan mungkin istri saya ngira ya udahlah, lagian siapa yang mau sama dia selain gua. Oke, lanjut. Tadi keluarga, soal moral, soal apa, soal kepatutan, kemudian soal komitmen. Pada akhirnya kan kita bisa membelah nih di dunia videografer. Ada soal kebebasan ekspresi, tapi ada soal hal lain juga, soal kedalaman makna dan lain-lain. Gimana Mas Faim membatasi bebas itu nggak sekedar bebas loh, atau ketika memperjuangkan produk atau karya Mas Faim itu apa nilai yang paling diperjuangkan kira-kira? Nilai yang paling diperjuangkan adalah ketika klien puas. Kalau ranah industri. Karena ada sesuatu yang dibayar. Mau santri-santri kita bilang video kita bagus, mau murid-murid kita, teman-teman kita bilang bagus, tapi klien kita yang membayar kita bilang itu jelek, makanya harus direvisi. So, berarti nilai kepuasan. Kalau misalkan ranah industri masuknya, tapi kalau ranah artis, kita berkarya nilainya ya selain berguna membahagiakan orang lain. Karena karya yang kita buat itu untuk orang lain juga. Itu kalau di industri kan justru Mas Faim menyerahkan pada problem atau apa ya, hal paling menjengkelkan kadang. Banyak videografer yang bad mood ketika dapat revisi. Itu. Saya pernah loh Pak, bikin video direvisi 20 kali. Itu video Polres. Polres mana Mas? Polres Cirebon. Tapi saya menganggap, nah ini juga buat teman-teman videografer atau fotografer, jangan pernah jenuh dengan revisi. Karena saya juga sering berkarya, itu ternyata karya saya lebih bagus ketika direvisi dengan orang yang sama sekali tidak paham videografi. Paham gak? Jadi ketika dia minta sesuatu, tapi tetap dikawinkan dengan selera kita. Akhirnya, oh ya ternyata gini bagus ya, gitu loh. Nah, selain dari itu, anggaplah setiap revisi itu menjadi challenging. Kalau revisi menjadi challenging, maka itu ibarat kuis. Ketika dia puas, klien kita puas, kita merasa goals di kuis itu dan bisa repeat order. Paling tipsnya settingan awal dibenahin ya Mas. Karena biasanya dari revisi-revisi itu bagus yang awal. Terus kalau gitu idealisme kita, atau tadi kan kita ngomongin cinta, kesenangan, ngomong budget belakangan. Pada akhirnya kita ketemu pada bab ini kan. Klien segalanya. Lalu di mana letak idealisme dan passion kita ya di proses itu, Mas Faim? Kalau nggak masuk ranah industri, passion kita, idealis kita itu segalanya. Kalau nggak masuk ranah industri. Tapi kalau masuk ranah industri, bukan berarti idealisnya dibuang. Bukan. Idealis itu dikawinkan dengan kemauan klien. Harus kawin. Artinya tetap bisa main untuk membatasi, nggak bisa Pak, kalau ini nggak bisa Pak. Contoh, ada produk apa? Slimming tea. Produk
teh tapi teh herbal. Produk Cirebon kok itu lokal. Nah, produk teh itu biasanya bikin video ya video-video normal, pegang teh terus kayak gitu kan. Video Lagi garap muk. cuma ada ini contohnya. Oke, lanjut. Video normal ya gitu iya. kan. Nah, tapi ketika saya di-hire oleh teh tersebut, maka saya mensuggest selera saya dan genre video saya biar masuk ke dalam produk. Akhirnya saya mensuggest, saya bikin gimana kalau bikin videonya itu daily activity. Dalam 1 menit video itu mungkin muncul tehnya cuma 2 kali. Tapi itu soft selling, jadi gak hard selling. Iya. Gitu Bahkan loh, lebih menarik Ya, akhirnya. jadi kita ngobrolin terus mereka malah dapat input yang baru. Oh iya, kenapa enggak? Akhirnya kita bikin, terus mereka percayain semua ke saya, bla 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 bla. Pesan dari mereka yang penting tehnya masuk, terus slogannya masuk. Udah. Nah, itu jadi ada pesan, itu adalah kemauan klien dikawinkan dengan idealis saya. Jadi Berarti jangan banyak asumsi dulu ya. Menghadapi klien itu yang penting dicoba untuk memproses komunikasinya itu yang perlu dijaga ya. Kadang bukan level. Beda, ya mungkin bisa dibilang beda level. Di level-level pertama kita berkarir, itu sering kita tanya maunya bikinnya gimana. Kemudian dia langsung input semua. Harus gini. Jadi kita harus ngikut. Tapi ketika level portofoliomu naik, karyamu naik dan kamu lebih dikenal banyak orang, ada di level tertentu, ketika kita tanya mau bikin gimana, dia jawabannya monggo terserah Mas. Saya udah percaya karyamu, bikin yang bagus, selesai. Jadi sabar membangun trust itu ya. Kayak ini ada kalimat berkaryalah dan memuaskan klien dan repeat sampai suatu saat berkarya dan kamu memilih klien. Ada juga banyak orang yang udah di level itu. Yes. Termasuk Mas Faim mungkin ya. Amin, belum. Ya amin. Teman-teman musisi juga sering cerita gitu ke saya kayak Mas Baim sering banget cerita kayak gitu. Jadi Baim Ahmad. Sama aja orangnya. Jadi sering cerita gitu bahwa kalau kita udah ada di level segini, kita mau minta apapun, mau ngomong apapun, mau manggung pakai sendal jepit juga dianggap itu wow gitu loh. Keren. Itu sih ada. Itu yang menyebabkan sendal ceplak swallow di Korea mahal ya. Bisa jadi. Karena dipakai sama ini kan. Labubu juga. Labubu. Tuh gila-gilaan. Mas Faim di komunitas atau kelompok atau circle apapun itu kan biasanya punya nilai, tradisi. Apa yang menjadikan misalnya dari dunia fotografi, videografi, visual kreatif ini yang akhirnya jadi tolak ukur juga Mas Faim dalam menjalani hidup? Kalau videografi khususnya. Iya, terutama videografi. Dalam editing aja. Contoh hal kecil, editing aja. Kenapa videomu bisa bagus? Bukan melulu karena gear, bukan melulu karena cara pengambilan, bukan melulu tentang cara editing, tapi tentang keputusan. Contoh video yang semua orang tahu mungkin kayak RCTI, Kenapa keputusannya dari jauh terus tiba-tiba mendekat? Kenapa nggak dibikin dari dekat terus tiba-tiba menjauh? Kenapa terus endingnya cuma 3 orang? Kenapa ada TV di tengah-tengah sawah? Jadi itu cuma tentang keputusan. Dalam editing pun saya sering kayak, oh iya ini cuma tentang keputusan. Orang ngiranya itu enak, ada suara. Pernah saya bikin video Pak, cewek minum kopi gini terus, udah video cuma itu doang. Masuk sebagai promosi waktu itu tentang susu kopi. Oh kurang ke bawah tadi. Apa kita ulang dari awal? Kopi susu. Iya, tentang begitu. Tapi saya punya kekurangan. Itu juga saya sering bahas bahwa sebisa mungkin kita itu bisa merubah kekurangan jadi kelebihan. Saya pengen videonya itu dia minum, ada suara itu. Suaranya bisa download di YouTube. Bahkan saya bisa bikin ulang suaranya. Tetapi gambarnya nggak bisa. Jadi saya nge-shoot model itu cuma sampai sini. Saya nggak dapat gambar di mana dia. Saya nggak dapat gambarnya. Itu kekurangan kan. Tapi dalam editing saya memutuskan untuk langsung gambarnya gelap, langsung slogan dari susunya, terus suaranya masuk. Jadi malah simplicity is beauty. Saya merasa videonya malah jadi bagus. Dan itu soal keputusan. So implementasi di dalam kehidupan saya banyak banget keputusan-keputusan yang saya merasa saya jadi lebih elok. Ketika kamu udah bisa bikin video bagus, maka keputusan dalam hidupmu juga jadi bagus. Karena di dalamnya banyak siasat, strategi. Yes.
ditempa habis-habisan gitu ya. Ya, Ya orang publik kan nggak melihat bahwa di belakang video itu ada kekurangan, ada ya, kepanikan, ada betul, apa gitu kan. betul, Sangkanya betul. langsung sengaja aja digelapkan gitu kan. Jangan-jangan apa yang kita ikuti selama ini juga pusat dari kekurangan orang lain ya. Betul. Jangan-jangan Kita nggak tahu juga Mm. lukisan termahal Leonardo da Vinci. Mm-mm. Kenapa bisa jadi mahal? Karena lama bikinnya. Leonardo males. Jadi Mona Lisa wanita tercantik nggak cantik-cantik amat. Iya tapi kan? mahal, tapi mahal. Iya tapi mahal. Mahal. Saya pernah dengar itu bisanya mahal karena males sih Leonardo da Vinci bikinnya. Jadi makanya buat teman-teman ikhtibarian ya, kalau ada yang punya jiwa males, jangan minder. Pertahankan. Jangan minder. Iya, karena ada lukisan yang dibuat dengan rasa malas, itu mahal di dunia. Ini kan lagi di dunia kita di tengah pertarungan media ya sebenarnya. Berat nih. Apa sih yang membedakan Mas Faim tadi agak enggan-engganan atau agak uring-uringan disebut YouTuber misalnya? Oh. Dulu itu orang dibilang juru tulis misalnya, seorang wartawan dibilang juru tulis, Evan aja zaman dulu ya. Oke. Sekarang itu harus presisi banget penyebutan itu. Oke. Kamu buzzer apa influencer? Oke. Buzzer, influencer, selebgram, Ya. YouTuber itu harus spesifik banget. Ya. Yang kedua, saya mewakili teman-teman yang pernah aktif di media mainstream misalnya. Kira-kira yang paling menonjol atau membedakan antara industri yang benar-benar mengekor pada passion atau memegang teguh passion kayak Mas Faim dengan media mainstream yang agak kelupaan tuh apa kira-kira? Media mainstream nih kalau kayak gini aja keren nih menurut saya. Kemarin sebenarnya saya iseng bikin konten kayak gitu. Saya menjawab karena emang banyak perkiraan bahwa videografer itu adalah YouTuber. Nah, kita harus memisahkannya kenapa? Karena contoh, oh itu Mas YouTuber ya YouTuber. Nah, kalau kita dianggap YouTuber terus mereka ngecek YouTube saya, jelek Pak. Subscriber sedikit dan emang gak aktif YouTube-nya gitu loh. Nah, jadi bahkan perbedaan yang paling signifikan adalah YouTuber tuh bikin video dulu terus ngecek dapat uang berapa. Videografer tuh deal harga dulu, dibayar dulu baru bikin video. Nah, jadi beda, dari situnya beda dan kebiasaannya pun beda. YouTuber jadi kayak apa ya? Semuanya bagus. Bahkan sekarang banyak orang-orang kaya itu ya YouTuber. Kalau videografer harus bisa bikin video, tapi YouTuber nggak harus bisa bikin video. Contoh Ria Ricis. Media atau jurnalistik yang lebih dikedepankan adalah gimana informasi itu nyampe kan. Nah, kalau kita gimana bikin yang estetik. Bedanya itu. Beda lagi film. Gimana bisa pesan rasanya nyampe gitu loh. Jadi semuanya punya ciri khas yang beda-beda. Tapi kalau di dalam mata orang tua ya udah videografer selesai semuanya satu suara. So kalau saya sih ngelihat teman-teman dari media-media mainstream itu udah punya bekal jurnalistik yang bagus. Tinggal estetikanya. Karena kadang biasanya dari komposisi, pencahayaan, estetika itu yang sering luput dari perhatian teman-teman media mainstream. Karena kejar-kejaran waktu juga sih. Karena kejar-kejaran waktu. Ya artinya sebenarnya no problem ya, nggak ada masalah ya karena kita memang punya takdir sendiri-sendiri untuk membuat karya ya. Itu kenapa ada pernah cerita lomba foto dimenangkan oleh anak SD. Cuma gara-gara fotonya dia jepret itu kupu-kupu nempel di hidung. Fotonya nggak sebagus fotografer yang lain. Tapi momennya itu bagus. Iya, momen. Mungkin teman-teman media mainstream itu punya bekal dan punya kesempatan lebih besar untuk menangkap momen-momen seperti itu, gitu loh. Oke, sekarang pulang ke pesantren, Mas Faim. Yuk. Udah ratusan proyek dokumenter atau dokumentasi apapun ya Mas Faim di videografer. Kalau suatu saat berkepentingan untuk membuat produk dari menjelaskan tentang pesantren ke publik, itu bakal dibuat seperti apa ya, meskipun gak dibocorin semua nanti ada yang niru. Akhirnya gini, maksudnya kan banyak beredar dokumentasi tentang pesantren. Akan seperti apa yang menurut Mas Faim akan menjadikan pesantren ini nilainya lebih bertambah nih lewat dokumentasi yang seperti ini? Oke, langsung secara detail misalkan. Masuk bulan Januari, meeting dengan media-media pesantren. Media itu dibentuk dari anak-anak santri yang suka dengan media. Meeting terus dimitingkan tentang minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat. Kita mau bikin konten apa? Ada konten monthly, konten weekly, dan konten daily.
nggak mesti 30 hari itu kita syuting 30 kali. Kita cukup syuting 2 kali. Misalkan 2 minggu sekali syutingnya. Tapi dalam 1 kali syuting itu udah mencakup beberapa monthly, weekly, dan daily. Video dailynya apa? Cukup tentang kayak saya pernah lihat tuh ada salah satu pesantren yang videonya udah mulai kayak gitu. Jadi kayak detik pertama itu udah pantun. Tentang pantun atau apa, tiba-tiba belakangnya nyindir tentang keimanan. Terus belakangnya media pesantren kayak gitu. Jadi saya juga sempat mengkritik salah satu konten yang masuk ke reels itu, konten pesantren ya, masuk ke reels. Nggak salah mengucapkan salam, nggak salah. Cuma masuk ke konten detik pertama sampai detik kelima tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang nanti scroll dulu gitu loh. Jadi sebisa mungkin clickbait juga kita pikirkan dari detik pertama sampai detik kelima juga itu penting. So jadi dan konten-konten yang menarik, yang FYP mungkin ya masuknya karena ini ranahnya pesantren. Yang menarik itu kita kumpulin dan bisa nggak kita bikin video seperti itu tapi jalur pesantren. Contoh video yang viral kayak softball, orang main softball terus dipukul terus dia teriak terus lagu kesananya. Nah kita ambil part depannya tapi ngambil kesananya konten pesantren itu bisa. Jadi konten-konten kecilnya itu yang tiap hari diupload. Terus ada konten weekly yang agak berat sedikit. Konten monthly yang berat beneran. Ngebahasnya gampang Pak. Apalagi pesantren ranahnya banyak banget. Jadi yang paling krusial itu detik 1 sampai 5 itu yang harus diperjuangkan. Yang awal iya, karena biar orang krusial gak itu. Dan kalau bisa soft selling ya. Karena kalau hard selling ya boleh ada hard sellingnya tapi 1-2 untuk diupload paling sebulan 2 kali. Karena kalau soft selling orang sekarang megang HP itu cuma pengen enjoy gitu loh, nggak mau yang berat-berat apalagi yang tentang iklan-iklan itu kadang selalu skip. Tawarin sampai ditelepon asuransi lah malam. Makanya iklan TV berbayar aja sekarang yang ditampilin drama Cina. Iya. Yang orang aktingnya nggak keren tapi kita orang tetap bertahan di situ. Orang tetap bertahan. Bahkan beberapa selebriti sampai kebeli gitu, sampai member kan. Padahal intinya jual. Nah kenapa enggak? Nah dapat contoh begitu, kenapa enggak pesantren bikin? Oke. Bikin kayak drama Cina gitu. Tapi kalau yang pesantren. paling gini, lagi kayak gini. Kan gimana pun seorang profesionalnya Mas Faim, itu ada DNA sananya kan pesantren, keluarga pesantren. Ada apa sih pesantren bikin kayak gini lagi? Itu konten yang seperti apa Pak? Oh oke. Bentar. Yang paling bikin kayak gini lagi. Kalau ceramah Kiai Masyaikh secara utuh sih oke lah, karena memang itu kadang butuh juga untuk harus tetap itu harus ada. Itu harus ada. Tapi sebenarnya tergantung. Yang salam tadi kali ya, yang menghabisi 1 detik 1 sampai 5 itu. Ketika diupload di YouTube, durasinya 7 atau 15 menit nggak apa-apa full. Tapi kalau ngupload di konten-konten pendek, sebisa mungkin intinya taruh depan, gitu, biar orang nggak scroll duluan. Nah terus mungkin kalau menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya tergantung tujuan dari pesantrennya. Karena ada pesantren yang pengen mempertahankan klasik itu. Mic itu bagus membantu kita dalam sholat. Tapi ada beberapa pesantren yang mempertahankan gak mau pakai mic. Iya kan? Toh. Nah jadi sebenarnya semuanya gak salah. Itu dulu disclaimer bahwa semuanya itu tidak salah. Dan itu bisa dianggap benar dengan karakternya masing-masing. Tapi kalau ditanya saran dari saya, coba serangnya dari semua lini. Serang itu maksudnya ranah pasar itu dari semua lini. Lini itu apa? Ada lini yang emang konten yang udah langsung kelihatan islami. Ada konten yang dari awal nggak ngira bahwa ini konten pesantren gitu loh. Ternyata konten pesantren, padahal kontennya segaul ini gitu loh. Terus ada juga konten-konten yang ya dari semua lini, bahkan dari cuma komentar doang, atau dari pantun, atau dari drama gitu sih Pak. Jadi buat saya pesantren tuh banyak banget yang bisa masuknya. Apa aja kasusnya bisa dibahas secara pesantren. Yang tadi 300 triliun kita bahas dari jalur pesantren. Baru berani ngomong pas mau habis podcastnya. Itu Ada bisa, yang penting sadar algoritma kebutuhan video disesuaikan gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya yang ahli di part itu tuh YouTuber. Saya lebih ke estetika gimana cara membuat video itu Pak. Nah gini, Mas Faim kan meskipun selama ini merahasiakan identitasnya. Enggak, saya tidak merahasiakan. Tahu nggak di beberapa workshop saya kan bareng sama Fujifilm itu workshop ke beberapa kota roadshow. Saya selalu, nggak selalu sih, beberapa saya bilang bahwa saya ini lulusan dakwah. Saya lulusan dakwah
Jadi emang S1 saya kan dakwah Pak. S1 saya dakwah dan mereka kaget, ketawa. Dan itu benar kata saya. Padahal sih kalau yang sesama orang IAIN atau orang Institut Keagamaan enggak keren enggak. Ya maksudnya, tapi orang lain bisa mendengar dakwah itu kayak ulama gitu kan. Padahal kan itu arti bahasa aja, komunikasi kan. Nah, cuma mengartikannya apalagi diopositkan dengan portofolio saya jadi mereka kaget. Karena menurut saya dakwah itu nggak selalu dari sayap kanan, boleh masuk dari sayap kiri. Kali aja golnya dari sayap kiri, ya toh? Nah, Mas Fahim kan meskipun tidak selalu declare bahwa saya dekat DNA-nya dengan pesantren, tapi bolak-balik masuk pesantren kan sangat rutin dan saya sering ketemu di lokasi-lokasi pesantren. Sekarang itu pesantren medianya keren-keren. Keren-keren, bagus-bagus. Kesadaran medsos mereka tinggi-tinggi. Yes. Meskipun ini tadi Mas Fahim bilang ini non estetika sih, soal SEO soal apa ini urusannya YouTuber. Tapi kan tahu juga karena pemain medsos. Masa depan teman-teman pesantren sampai ke soal seni visual kayak Mas Fahim itu jaraknya udah segimana? Kalau dulu di era kita mustahil ya. Mungkin Mas Fahim itu angkatan kedua, ketiga, jadi, orang-orang yang ini. Ya teman-teman yang mungkin teman-teman Ikhbarian yang boleh follow Instagram saya Ikhbarian. Harus. Makruh loh itu. Nah, ya agak kaget-kaget dikit nanti kalau. Jadi teman-teman yang ingin menjadi videografer atau sukses atau bahkan lebih sukses dari saya, kenapa enggak? Saya ini emang orang pesantren. Saya tuh yang ngaji pasaran saya lewatin, ngaji kitab Sapina, Katrol Khois itu semua saya lewatin juga. Tapi ya sekarang saya jadi seperti ini. Yang dimaksud serangan dakwah itu nggak harus dari sayap kanan, coba dari sayap kiri, lebih lenggang gitu loh. Dan ini saya merasa saya dari sayap kiri. Selama bisa menyenangkan hati banyak orang itu udah jadi salah satu unsur dakwah juga. Ketika kita berkarya, levelnya naik, disukai banyak orang, keren, jadi trendsetter, terus kemudian banyak orang mengikuti kamu, maka apapun yang kamu bilang mereka ikuti. Dibanding dari awal udah keluar tentang kebenaran, malah langsung jadi ketolak. Itu sih Pak. Lalu nilai yang didakwakan apa? Karena gini, orang-orang yang awam memahami dakwah adalah jangan maksiat, jaga matamu, jaga pikiranmu, jaga hatimu. Ya. Kalau saya selesai, tapi orang-orang di keumuman kan kayak gitu. Loh, Anda bermasalah dengan mata Anda. Balik lagi nih. Iya. Lalu yang dimaksud dakwah oleh Mas Fahim dengan sisi sayap kiri yang diserang itu menawarkan apa? Menawarkan ya seringin makan ayam gitu loh. Karena kita nggak tahu profesinya apa. Ketika di pesantren emang dijaga semuanya, tangan kita, mata kita dijaga. Ternyata lulus pesantren disuruh ternyata rezekinya lulus pesantren jadi engineer, kerja di luar negeri, di negara yang tidak Islami sama sekali. Apalagi lulus pesantren kerja di kapal pesiar, dekat dengan minuman-minuman dan sebagainya macam. Nah, kita jangan selalu menganggap itu semua negatif. Akhirnya berbalik, keluar pesantren jadi hari kemerdekaan. Nah, itu bahaya. Banyak juga yang kayak gitu. Keluar dari pesantren merasa, padahal contoh. Coba kalau di pesantren itu diajarkan Homer bukan dari sudut kiri aja, tapi juga dari sudut kanan. Contoh di pesantren-pesantren NU, dulu saya masuk madrasah NU, pertama kali diajarin itu kunut. Kunut itu diajarin. Tapi kalau saran saya sekarang, kita harus mengajarkan kunut ke teman-teman NU, anak-anak NU. Tapi kita juga harus kasih ilmu pengertian bahwa di luar sana ada yang gak kunut. Karena ini loh, karena dalil mereka adalah ini. Itu tidak salah, itu benar. Tapi kita NU ini kunut karena ngikut Imam Syafi'i, bla bla bla. Jadi sejarahnya dijelaskan dan kita tahu bahwa di luar sana tuh ada yang nggak kunut. So ketika kita sudah keluar dari pesantren nggak kaget. Akhirnya jadi problem juga kan. Termasuk Hammer. Hammer banyak banget penjelasan di pesantren bahwa ini haram, ini jauhi bla. Oke. Tapi harus juga ada pandangan lain yang ketika anak santri ini keluar dari pesantren dan dekat dengan hal itu, dia tidak kaget. Bahwa kenapa Hammer itu ada di kota ini.
Kenapa Homer itu harus ada di kapal pesiar? Kenapa Homer itu harus ada di tempat-tempat pariwisata? Alasannya karena devisa negara, karena ini kan. Jadi nggak kaget. Jadi keterbukaan berpikir itu modal penting bagi seorang Mas Fahim sehingga sampai ada di titik ini. Penting banget Pak, keterbukaan dan intinya jadi orang sukses dalam segala hal. Mau hal apapun jadilah orang sukses. Karena Rasulullah juga sukses gitu loh. Jadi orang sukses. Kalau mau contoh siapapun jadi orang sukses. Mau profesinya apapun yang penting jadi orang sukses di profesi tersebut. Terakhir, pernah nggak di momen-momen yang bergengsi atau dengan level-level orang tinggi keceletuk? Oh pernah. Cerita soal pesantren. Oh keceletuk pesantren. Atau di obrolan biasa lah kalau nggak di level-level umum. Kesebut soal pesantren dan apa yang paling selalu refleks Mas Fahim ceritakan ke publik soal pesantren. Tadi kan ini kritik kan internal kan. Sekarang apa yang selalu dicerang? Pesantren itu menariknya ini loh. Pesantren. Ya sebenarnya kalau tentang keceletuknya lebih ke kayak apa ya? Saya sering kayak ngeluarin dalil-dalil yang kayak Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim kayak saya roadshow Fuji Film aja saya ngejelasin tentang video wedding. Tapi enggak sengaja tiba-tiba saya ya ini zawastuka wa antahtuka mahtubataka bimahrin halan gitu. Yang gitu. Keumumannya pakai bahasa Indonesia gitu. Iya. Jadi paling keceletuknya di part-part. Tapi mereka juga kerasa kali. Saya tuh santri itu kerasa gitu. Ada santri-santrinya. Maupun ya kadang dari segi penampilan dan apa saya ngikutin tempat. Gitu. Yang tadi saya bilang saya kesini juga sarungan gitu. Dan saya juga senang pakai sarung karena lebih adem. Atau kalau kesleoknya sih paling cuma part-part itu. Dan itu bukan kesleo. Saya anggap itu ya saya bangga bisa dikenal tidak yang gimana ya? Enggak santri-santri banget, tapi ketika orang lebih dalam mengenal saya bahwa oh ini santri gitu loh. Boleh A, boleh B, boleh C, harus tahu A, B, C, harus tahu di luar sana enggak pakai ini, di luar sana pakai ini gitu kan. Betul. Gitu. Kalau dikerucutin satu, asal jangan. Apa yang Mas Fahim? Santri itu boleh A, bla 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 bla. Asal jangannya apa kira-kira? Asal jangan itu kan perintah kan. Asal jangan. Tawaran. Oh tawaran. Tapi agak ngotot. Kamu boleh main hujan-hujanan mau apa kayak mau jajan coklat kayak asal jangan pas sakit nangis. Kalau buat santri? Iya. Asal jangan musyrik Pak. Ini jawabannya out of the box. Justru kembali ke tauhid. Iyalah. Wah godaan tuh banyak Pak. Contoh yang tadi bilang. Oke, saya ngelihat cewek-cewek cantik tiap hari seksi. Maka iman saya naik. Gak gampang tergoda. Itu jalur kiri Pak. Jalur kanan beda lagi. Gara-gara saya ngelihat cewek cantik dengan seksi. Maka hasrat saya malah ke yang six pack. Oi. Hah? Kenapa enggak ada yang begitu? Perkembangan bagus. Ya jadi kan tergantung sudut pandang yang mau kemana. So jadi apalagi baliknya ke yang tadi. Jadi ya banyak. Yang penting baik ke semua orang. Iya. Yang penting baik ke semua orang. Oke, terima kasih banyak Mas Fahim. Sebenarnya Sama-sama. masih pengen ngobrol banyak, cuma banyak ngaconya. Terima kasih banyak. Tapi ikhbarian semua ini babak atau sesi terseru selama beberapa kali kita podcast. Terima kasih Mas Fahim. Thank you Mas atas Obi. waktunya. Ang Sobi karena saya juga sangat antusias datang ke sini. Karena Ang Sobi itu di mata saya dari dulu ya. Pria yang pintar. Ayo kita mulai lagi. Emang pria yang pintar yang tadi saya bilang bahwa Tuhan menciptakan dua macam Iya, pria. Pria yang pintar dan pria yang tampan. Nah, Gak kebetulan saya nggak pintar. Tapi sisi kiri sayangnya. Oke, terima kasih banyak Ikhbarian. Nantikan di sesi berikutnya yang mudah-mudahan bisa mengalahkan di tema yang kali ini kita suguhkan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.